ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita lanjutkan pengajian atau program menghafal seluruh Al-Quran yang hari ini kita sudah masuk pada tanggal 8 Rajab Mudhar 1442 Hijriyah. Kita sudah sampai pada surah As-Sajdah. Kita akan membaca dari ayat 15 sampai ayat 25. Surat yang ke-32 ayat 15 sampai ayat 25. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 17 ma ukhfiya, ini yaknya bisa dihilangkan fathahnya menjadi ma ukhfi dan terjemahnya berubah gara-gara dihilangkan fathahnya. Kemudian yang kedua pada ayat yang ke-24 a'immah, ini i-nya boleh dibaca dengan bacaan tashil menjadi a'immah
seperti a'jamiyun, a'immah. Kemudian lamma sabaru, masih ayat 24, boleh dibaca lima sabaru. Jadi lamnya dikasrah, kemudian tasydidnya dihilangkan, lima sabaru. Ini semuanya qiraah mutawatirah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah As-Sajdah ayat 15, innama, sesungguhnya tiada lain, yuminu, beriman, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, alladzina, orang-orang yang idza, apabila dzukiru, mereka diingatkan, biha, dengan ayat-ayat tersebut, kharru, mereka itu roboh, sujadan, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabbahu, dan mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Rabb mereka, wahum, dan mereka itu la yastakbirun, mereka tidak sombong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa yang disebut orang yang beriman, yang percaya terhadap Al-Quran, adalah orang yang menerima isi Quran. Kalau mereka berbuat salah atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai Quran, kemudian dzukiru biha, mereka diingatkan dengan isi Quran, dengan ayat Quran, maka mereka akan kharru sujada, akan sujud, tunduk terhadap apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Itulah definisi orang yang iman kepada Quran. Karena itu sekarang ini banyak orang Islam yang sebenarnya tidak iman kepada Quran. Diingatkan, disuruh menerapkan Al-Quran dalam mengatur negara, tidak mau. Nah, itu berarti tidak iman sama Quran. Disuruh menerapkan, kalau ada orang maling dipotong tangannya, kalau sudah mencapai nisab malah pilih di penjara, tidak mau potong tangan. Ini berarti tidak beriman sama Quran. La yu'minu bi ayatina, tidak beriman dengan ayat-ayat kami, yaitu Quran. Quran hanya mereka baca saja, itu pun kalau sempat, paling-paling bacanya pas Ramadan saja baru dibaca, hari-hari nggak dibaca, apalagi dipelajari, nggak pernah mereka pelajari, sehingga nggak beriman terhadap isi Quran. Isinya aja nggak paham, apalagi apa, mengimani isinya. Nah, maka banyak orang seperti itu sekarang ini di Indonesia ini, baik di Indonesia itu atau di negara-negara yang lain sama aja. KTP-nya Islam, agamanya Islam, tetapi sebenarnya tidak iman kepada Quran, karena kalau diingatkan dengan ayat-ayat Quran tidak mau menerimanya. Kemudian ayat 15 dari surat As-Sajdah ini termasuk ayat-ayat yang kita disunnahkan padanya untuk melakukan sujud tilawah. Jadi ketika membaca ayat ini ya, kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, kalau kita sedang sholat, Allahu Akbar, sujud tilawah. Kalau kita di luar sholat, maka langsung aja sujud, tidak perlu Allahu Akbar. Karena tambahan Allahu Akbar di dalam hadis tentang sujud tilawah itu adalah hadisnya dhaif. Sementara dalam hadis yang sahih tidak ada tambahan Allahu Akbar. Jadi langsung aja sujud, tidak pakai Allahu Akbar. Tapi kalau dalam sholat pakai takbir, karena Nabi itu kalau sholat gerakan turun maupun gerakan naik selalu menggunakan apa? Allahu Akbar. Mau turun mau naik semuanya dengan ucapan Allahu Akbar. Sebab sujud tilawah ada 3. Yang pertama, ketika Allah menyuruh kita untuk sujud, maka sujud tilawah. Yang kedua, ketika Allah memuji orang-orang yang melakukan sujud, maka kita sujud tilawah. Yang ketiga, ketika Allah mencela orang-orang yang tidak mau sujud, maka kita sujud tilawah. Di sini termasuk pujian. Allah memuji, kharru sujada. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang kalau diingatkan dengan Quran dia sujud, dipuji oleh Allah. Nah, maka kita sujud supaya kita termasuk orang-orang yang dipuji ini. Adapun contoh perintah misalnya pada surat Iqra, wasjud waqtarib, sujudlah, mendekatlah kepada Allah, ini perintah. Nah, maka kita sujud. Adapun kalau ancaman atau celaan kepada orang-orang yang tidak mau sujud, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini pada surah pada juz yang ke-30, okay? Yaitu pada surah Al-Insyiqaq ayat 21. Dan apabila dibacakan kepada mereka Quran, mereka tidak mau sujud. Ini celaan dari Allah. Nah, maka ketika Allah mencela orang-orang yang tidak mau sujud, kita sujud supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dicela ini. Ini 3 sebab disunnahkannya sujud tilawah.
Kemudian Allah mengatakan tatajafa, menjauh, junubuhum, lambung-lambung mereka, menjauh dari apa? Anil madaji, dari tempat-tempat tidur. Untuk apa menjauh? Yad'una, untuk berdoa, rabbahum, kepada Rabb mereka, atau untuk beribadah kepada Rabb mereka. Khaufan, karena takut, wa tama'an, dan karena mengharap. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infak. Ini adalah sifat yang kedua orang-orang yang beriman kepada Quran. Sifat pertama tadi, kalau diingatkan dengan Quran, dia ambil, dia terima, dia pakai. Sifat yang kedua adalah tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidur, alias mereka bangun, tidak tidur, mereka tinggalkan tempat tidur mereka. Nah, ditafsirkan oleh para ulama, ini maksudnya adalah 3 amalan. Yang pertama, apabila kita melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, berarti kita termasuk tatajafa junubuhum anil madaji. Tetapi kalau kita sholat isya tidak mau jamaah, sholat subuh juga tidak mau jamaah, pilih di rumah, berarti kita tidak termasuk ayat ini, karena lambung kita masih dekat dengan apa? Dengan kasur kita. Yang kedua, kita melakukan sholat tahajud. Kalau kita tidak melakukan sholat tahajud, berarti kita belum termasuk ayat ini. Yang ketiga, kita melakukan sholat sunnah antara maghrib sampai isya. Tidak harus semuanya sholat sunnah terus, gitu. Yang penting kita melakukan sholat sunnah di situ. 2 rakaat boleh, 3 rakaat, 4 rakaat boleh, 6 rakaat juga boleh. Ada satu hadis yang dhaif, tetapi diamalkan nggak apa-apa, karena ini hanya masalah fadilah amal. Dan ini banyak orang-orang yang mengamalkan, terutama saudara-saudara kita dari kalangan NU. Man shalla ba'dal maghrib, siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaatin, 6 rakaat, lam yatakallam fi ma bainahunna bisu, tidak ngomong jelek antara salat-salat itu, adalna lahu bi ibadati thintai asyrata sanah, maka pahalanya sebanding dengan ibadah selama 12 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi, tapi derajatnya dhaifun jiddan, sangat dhaif. Meskipun derajatnya sangat dhaif, diamalkan boleh enggak? Enggak ada masalah. Yang penting jangan meyakini ini sunnah Nabi. Lah kenapa bisa diamalkan? Karena sesuai dengan ayat tadi, tatajafa junubuhum anil madaji', dan ini menurut sebagian ulama maksudnya adalah salat sunnah antara maghrib dan isya. Jadi saya ulangi lagi, salat subuh dan isya harus berjamaah, salat tahajud hendaklah dilakukan, dan salat sunnah antara maghrib sampai isya hendaklah dilakukan, supaya kita termasuk orang-orang yang disebutkan pada ayat ini. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Ketika bangun itu apa yang dilakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan, orang yang bangun malam tidak harus salat, yang penting zikir kepada Allah. Yad'un, berdoa kepada Allah. Doa itu bisa di dalam salat, bisa di luar salat. Jadi kalau kita misalnya ngelilir jam 12, wah ini jam di mana saya belum biasanya salat tahajud. Kita tidur lagi nggak apa-apa, tapi jangan langsung tidur. Gunakan waktu bangun kita itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tapi lebih bagus lagi kalau kita tambah wirid yang lain. Ambil mushaf Al-Qur'an, baca 1 halaman, selesai tutup lagi, tidur lagi. Atau wirid, tasbih, tahlil, tahmid, 33, tidur lagi. Nah itu paling bagus begitu. Jangan langsung tidur ketika melihat jam 12 malam, karena kita ngelilir itu hendaklah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud khaufan, takut, itu takut terhadap siksa Allah, tama'an itu mengharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud yunfikun, infak, ini mencakup infak yang wajib dan infak yang sunnah. Jadi mencakup zakat dengan sedekah. Inilah sifatnya orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Zakat yang wajib dia keluarkan, infak yang tidak wajib juga dia lakukan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Allah mengatakan fala ta'lamu, maka tidaklah mengetahui nafsun, suatu jiwa, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari penyejuk mata, yaitu balasan di akhirat yang menyejukkan matanya. Jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu mereka itu beramal. Jadi maksudnya orang yang melakukan sholat malam tadi, mereka mendapatkan pahala dari Allah
pahalanya apa? Ma ukhfiya lahum, pahalanya sesuatu yang disembunyikan untuk mereka. Jadi pahalanya apa? Enggak tahu kita. Allah simpan, Allah sediakan. Karena kamu dulu melakukan sholat tahajud di malam hari, di mana orang-orang tidak ada yang tahu, nah, maka sekarang saya juga berikan pahala yang saya simpan, yang tidak ada orang yang tahu. Karena itulah para ulama mengatakan apa? Al jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sesuai jenis amalnya. Yang dilakukan sholat tahajud. Sholat tahajud ini tidak ada yang tahu karena malam hari. Kita berada di rumah, tidak di masjid. Nah, maka pahalanya juga begitu. Pahalanya tidak ada yang tahu, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu kalau disimpan oleh Allah, itu pasti sesuatu yang istimewa. Tidak mungkin sesuatu yang disimpan itu sesuatu yang sederhana, enggak mungkin. Nyimpan apa? Nyimpan emas. Nah, itu wajar. Nyimpan apa? Nyimpan kerikil, enggak mungkin. Kerikil ngapain disimpan? Kerikil di jalan banyak. Nah, maka ini maksudnya disimpan ini karena sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Boleh dibaca ma ukhfi lahum. Kalau dibaca ukhfi, terjemahnya berubah. Apa yang aku Allah sembunyikan untuk mereka. Kalau ukhfiya, disembunyikan. Yang menyembunyikan siapa? Ya Allah. Kalau ukhfi, aku sembunyikan. Jadi Allah yang ngomong nih ya. Suatu jiwa tidak tahu balasan apa yang aku sudah sembunyikan untuk mereka karena mereka melakukan amalan-amalan yang tadi disebutkan. Kemudian Allah mengatakan afaman, maka apakah orang yang kana mu'minan adalah dia itu beriman, kamang kana seperti orang yang adalah dia itu fasik, la yastawun, mereka tidak sama. Ayat ini ada sababun nuzulnya, ada sebabnya kenapa turun, yaitu kasus antara Ali bin Abi Thalib dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah ini seorang kafir, Ali bin Abi Thalib seorang sahabat Nabi. Debat duanya. Kemudian Uqbah itu mencela Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Hei Ali, saya ini lebih fasih lidahnya. Saya ini lebih tajam pedangnya. Kamu itu apa?" Nah, maka Ali bin Abi Thalib tidak marah, dia cuma mengatakan laisa kama qulta. Tidak seperti yang kamu katakan, wahai fasik. Dia mengatakan tidak seperti yang kamu katakan, wahai fasik. Nah, turun ayat ini. Apakah orang yang beriman, yaitu Ali bin Abi Thalib, seperti orang yang fasik, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id? La yastawun, enggak bakal sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama ketika di dunia, tidak sama ketika di kuburan, juga tidak sama ketika nanti di akhirat. Di dunianya, orang yang beriman hidupnya nyaman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, siapa yang amal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami sungguh akan memberikan hidup kepada dia, hidup yang baik. Hidup yang baik, yang nyaman, tentram, makannya juga halal. Jadi hidup yang baik itu tidak harus kaya, Pak. Kalau kaya, duitnya banyak tapi sumbernya haram, itu hidup yang jelek gitu. Itu bukan yang baik. Baik itu kita hidupnya makan dari yang halal, itu baik. Nah, maka kalau kita ingin hidupnya baik, kuncinya ini, amila sholihan, amal soleh. Jadi amal soleh itu ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Kalau kita merasa hidupku kok tidak nyaman, hatiku ora tahu tentram, perhatikan amalmu gimana. Mungkin amal solehnya kurang. Diajak amal soleh malas, ya sudah, itu sebabnya. Jadi hidupnya nggak nyaman. Kalau hidupnya pengen nyaman, amal soleh yang rajin amal soleh, ringan tangannya untuk amal soleh, insya Allah hidupnya tenang, hayatan thayyibah, hidupnya baik. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka jannatul ma'wa, jannah-jannah tempat tinggal, nuzulan, sebagai tempat tinggal, bima kanu, dengan sebab apa yang adalah mereka itu ya'malun, beramal di dunia. Wa ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang fasik, fama'wahum, maka tempat tinggal mereka adalah an-nar, api neraka. Kullama, setiap kali aradu, mereka ingin ayyakhruju minha, untuk keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalam neraka.
Wa qil lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu, rasakanlah, adzaban nar, siksaan neraka, alladzi, yang kuntum, adalah kalian dulu, bihi, terhadapnya, tukadzibun, kalian mendustakan. Inilah salah satu perbedaan antara mukmin dengan kafir. Perbedaannya tadi 3 kondisi. Di dunianya beda, di kuburannya juga beda, di akhiratnya juga beda. Nah, di sini Allah sebutkan kondisi akhiratnya beda. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. U'idu fiha. Kalau pengen keluar dari neraka, dikeluarkan lagi apa? Dikembalikan lagi, dimasukkan. Bagaimana cara Allah mengembalikan orang kafir yang ingin keluar dari neraka? Disebutkan pada ayat yang lain. Bisa dilihat pada surah Al-Hajj ayat 21. Walahum maqami'u min hadidin kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Walahum, dan bagi mereka, maqami', godam-godam atau pukul-pukul atau palu-palu, min hadid, dari besi. Kullama, setiap kali, aradu, mereka ingin, ayakhruju minha, untuk keluar dari neraka, min ghammin, dari sebab susahnya, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi dalam neraka tadi. Jadi kalau ada orang kafir pengen keluar dari neraka, mendekat ke pintu neraka supaya keluar, dipukul oleh malaikat, balik lagi ke dalam. Nah, nanti mendekat-dekat lagi pengen keluar dari neraka, pukul lagi oleh malaikat, balik lagi ke dalam. Jadi sudah disiapkan maqami, godam-godam yang besar, palu-palu yang besar yang dari besi. Naudzubillah. Karena itu orang kafir itu kekal di neraka, nggak bisa keluar. Setiap mau keluar dipukul oleh malaikat, balik lagi. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 21, walanudhiqannahum, dan sungguh betul-betul kami akan mencicipkan kepada mereka, minal adzabil adna, dari siksaan yang rendah, dunal adzabil akbar, sebelum siksaan yang terbesar, la'allahum, supaya mereka itu yarji'un, kembali, maksudnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud al-adzabil adna, azab yang rendah, itu maksudnya adalah siksaan di dunia. Jadi maksudnya Allah mengancam orang-orang yang kafir akan selalu diberi siksaan-siksaan di dunia sebelum nanti mendapatkan al-adzabil akbar, siksaan terbesar di akhirat. Tujuan Allah apa memberikan siksaan kepada orang-orang kafir? Supaya orang kafir sadar bahwasanya Allah Maha Kuasa, bahwasanya Allah harus disembah. Maka Allah kirim banjir, Allah kirim gempa, Allah kirim musibah-musibah. Ya, itulah yang dimaksud al-adzabil adna. Ya, azab yang rendah itu maksudnya segala musibah yang dialami di dunia. Itu tujuannya Allah adalah supaya manusia sadar. Yang kafir sadar sehingga jadi beriman, yang beriman sadar sehingga memperbaiki amalnya, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menyiksa orang-orang yang maksiat kepadanya. Kemudian Allah mengatakan waman adlam, dan siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang dzukira, diberi peringatan, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat dari Rabbnya, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya. Inna, sesungguhnya kami, minal mujrimin, terhadap orang-orang yang berbuat dosa, muntaqimun, akan menghukum. Jadi orang yang paling zalim menurut Allah adalah orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah tapi malah berpaling. Itu yang paling zalim. Enggak ada yang lebih zalim daripada orang seperti ini. Para ulama sudah mengingatkan, aturlah negaramu dengan syariat Islam. Ayat Quran jelas ini, wajib ini, potong tangan ditegakkan, rajam tegakkan, qisas tegakkan. Malah ngeyel, mengatakan Quran itu enggak cocok untuk negara kita, yang cocok adalah undang-undang buatan kita sendiri. Nah, itu orang yang paling zalim seperti itu. Yang mengatakan paling zalim bukan saya, yang mengatakan adalah Quran. Sehingga jangan protes sama saya, kenapa kamu mengatakan kami adalah paling zalim? Jangan ngomong begitu. Ini yang ngomong Allah, bukan saya. Saya apa haknya ngomong? Enggak ada hak. Yang ngomong Allah, yang punya negara kita ini, yang memiliki adalah Allah, yang punya bumi kita ini, yang memiliki adalah Allah, yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh ataina, kami telah memberikan Musa, kepada Nabi Musa, Alkitab, kitab itu, yaitu kitab apa? Taurat. Fala takun, maka janganlah kamu wahai Nabi, fi miryatin, di dalam keraguan-raguan, min liqaihi, dari perjumpaan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Wa ja'alnahu, dan kami telah menjadikan dia, yaitu kitabnya Nabi Musa tadi, hudan, sebagai petunjuk, li Bani Israil, bagi Bani Israil. Jadi maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketemu dengan Nabi Musa. Kapan ketemunya? Waktu Isra Mi'raj. Maka Rasulullah di sini diingatkan oleh Allah, fala takum fi miryatin min liqa'i. Kamu jangan ragu-ragu terhadap perjumpaanmu dengan Nabi Musa waktu Isra Mi'raj itu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya itu dalam kondisi sadar betul-betul, sehingga ketika ketemu Nabi Musa itu memang betul-betul ketemu, bukan hanya mimpi, bukan. Makanya diingatkan oleh Allah di sini, kamu jangan ragu-ragu. Kalau ada orang-orang kafir mengatakan nggak mungkin Muhammad ketemu dengan Nabi Musa, nggak mungkin naik ke langit, nggak mungkin dalam satu malam bisa sampai ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit, ya itu kan perkataan orang-orang yang nggak percaya saja. Nabi Muhammad SAW disuruh yakin betul bahwa kejadian itu bukan mimpi, tapi kejadian itu betul-betul nyata. Jangan ragu-ragu, fala takun. Kemudian di sini Allah menyebutkan bahwa kitab Taurat itu hanya dijadikan petunjuk untuk Bani Israel, bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu orang-orang Yahudi yang masih berpegang dengan Taurat, orang-orang Nasrani yang masih berpegang dengan Injil, tidak mau meninggalkan Taurat Injil, padahal sudah turun Quran, itu jelas-jelas sesatnya. Kenapa? Karena di sini tegas Allah katakan bahwasanya Taurat itu hanya petunjuk untuk Bani Israel alias umat terdahulu. Sekarang umat Nabi Muhammad SAW ini Al-Qur'annya atau kitabnya sudah beda. Siapa yang masih nekat pakai Taurat bakal masuk neraka kekal, nggak bisa keluar. Siapa nekat pakai Injil, dia bakal masuk neraka kekal, nggak bakal keluar. Rasulullah SAW pernah marah. Kenapa marah? Karena melihat Umar bin Khattab membaca kitab Taurat. Maka Rasulullah sambil marah dia mengatakan, lau nazala Musa, seandainya Nabi Musa turun, sekarang ini turun, fattaba'tumu, lalu kalian mengikuti Nabi Musa, wa taraktumuni, kalian meninggalkan saya, meninggalkan Nabi Muhammad, la dhalaltum, sungguh kalian sesat semua. Kenapa? Ana hadzukum, saya ini adalah jatah untuk kalian minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wa antum hadzi, dan kalian itu adalah jatah bagi saya minal umam, dari umat yang ada. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman hasan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi untuk seluruh umat akhir zaman. Sejak Nabi dikirim sampai dengan kiamat, itu semuanya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab Taurat, kitab Injil itu waktunya terbatas, ada kadaluarsanya. Ketika Nabi Musa dikirim membawa kitab Taurat, orang-orang di masa Nabi Musa wajib pakai kitab Taurat. Tapi ada kadaluarsanya. Sampai kapan? Sampai turun Injil. Begitu sudah turun Injil, Tauratnya kadaluarsa, nggak boleh dipakai. Masih nekat pakai, sesat. Kenapa? Ini sudah masanya Nabi Isa. Ikuti Nabi Isa. Nabi Isa selesai masanya, berarti Injil sudah kadaluarsa. Sekarang masanya Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak Nabi dikirim 1400 tahun yang lalu sampai hari kiamat, itu adalah kitab Quran yang berfungsi, yang berguna, yang berlaku, sehingga kitab-kitab yang lain sudah tidak boleh dipakai lagi. Masih nekat pakai, sesat. Itu sama dengan kita pakai obat yang sudah kadaluarsa. Nanti tambah sakit, bukan tanggung jawab dokter, salahnya sendiri, beli obat yang kadaluarsa. Disuruh beli yang tidak kadaluarsa, malah pakai yang kadaluarsa. Nggak mau beli, pilih pakai yang sudah lama. Ya, sesat, akhirnya sakit, tambah mati. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'alna, dan kami menjadikan minhum, dari mereka, a'immatan, imam-imam, yaitu panutan-panutan dalam kebaikan. Yahduna, yang memberikan petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami. Lamma tatkala sabaru, mereka sabar. Kalau dibaca lima karena sabaru, mereka sabar. Wa kanu, dan adalah mereka itu, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yuqinun, mereka yakin. Ayat ini menunjukkan bahwa untuk bisa menjadi seorang imam, seorang panutan dalam kebaikan, seorang pionir di dalam kebaikan, itu kuncinya harus dua. Kunci yang pertama harus sabaru, punya sifat sabar. Dan sabar sebagaimana kita tahu ada 3 macam. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar dari melakukan maksiat, dan sabar dalam menjalankan kebaikan atau ketaatan.
Kemudian syarat kedua adalah yuqinun, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya sabar sempurna, yakin sempurna, pasti derajatnya ditinggikan oleh Allah menjadi seorang imam, menjadi seorang panutan dalam kebaikan. Jadi para kiai-kiai kita itu kenapa derajatnya ditinggikan oleh Allah? Karena mereka memenuhi dua syarat ini. Kita punya Al-Ustadz Mudzakir, kita punya Al-Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kita punya Al-Habib Rizik, kita punya siapalah kiai-kiai ya, yang mereka itu jadi panutan dalam kebaikan-kebaikan. Itu kenapa? Karena mereka punya sifat sabar sama yakin. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam derajatnya dinaikkan oleh Allah, ini ja'iluka linnasi imama, kami jadikan kamu wahai Ibrahim sebagai imam bagi para manusia. Semua orang melakukan ibadah haji sekarang ini. Siapa yang jadi panutan ibadah haji? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau yang pertama kali melakukan ibadah haji setelah dia membangun Ka'bah. Nah, maka semuanya ngikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dijadikan seperti itu? Itu karena beliau sabar sama yakin. Maka kalau kita ingin kedudukan kita ditinggikan oleh Allah, maka dua sifat ini memang harus kita miliki. Sabar, yakin. Kalau kita tidak bisa yakin terhadap ayat-ayat Quran, tidak bakal menjadi panutan dalam kebaikan, nggak bakal. Paling derajatnya biasa-biasa saja. Bisa derajatnya naik kalau apa? Sabar sama yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk doa yang penting. Kita disuruh minta yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Salullaha al-yaqina. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yakin, wal mu'afata, dan mintalah untuk diberi sejahtera oleh Allah. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin. Tidak ada seorang pun yang diberi setelah yakin khairan minal mu'afah, sesuatu yang lebih baik daripada sejahtera. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini derajatnya sahih. Jadi sekali lagi Nabi menyuruh kita untuk apa? Salullahal yaqin wal mu'afah. Doa minta kepada Allah supaya diberi yakin. As'alullahal yaqin, doanya begitu. Wal mu'afah, dan sejahtera. Jadi doa itu kan bermacam-macam. Salah satu doa ini as'alullahal yaqin, minta yakin kepada Allah. Ini termasuk doa yang mungkin belum populer, maka perlu dipopulerkan. Minta yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita minta misalnya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Juga ada doa ini, as'alukal yaqin. Ya Allah, saya minta yakin kepada Engkau. Kalau kita tidak diberi yakin dalam hati kita oleh Allah, tidak bakal muncul yakin itu. Karena yakin sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Kemudian Allah mengatakan inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu itu, huwa, dia itu, yafsilu, akan memisahkan bainahum, di antara mereka. Mereka siapa? Mereka orang kafir dengan orang mukmin. Kapan itu dipisahkannya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fima kanu, pada apa-apa yang mereka itu dulu fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka berselisih. Jadi sekarang ini kita berselisih. Orang Yahudi mengatakan agama yang benar Yahudi, yang lain-lainnya masuk neraka. Kita juga mengatakan begitu, agama yang benar Islam, lain-lainnya masuk neraka. Nah, ini berarti berselisih. Nah, siapa yang benar itu nanti di akhirat yang memutuskan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan masukkan nih orang-orang beriman masuk jannah, ini orang-orang yang tidak mau beriman masuk neraka. Inilah pemisahan Allah Subhanahu wa taala antara perbedaan pendapat antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir nanti di akhirat. Wallahu taala alam bissawab. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.